Selamat malam semuanya. Sebelumnya saya atas nama pribadi dan atas nama keluarga juga dan juga Pak Ahok mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat semua yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini. Kita sangat menghargai waktunya untuk datang dan juga berharap bahwa kehadiran saya bisa sedikit menghibur, memberikan, melepaskan kangen buat yang ngefans sama Pak Ahok. Orang bilang, ya lah nggak ada beras, ubi pun jadilah ya, gitu ya. Jadi kita sudah terbiasa jadi adik-adiknya kehilangan identity. Orang suka memperkenalkan, oh ini adiknya Ahok, lupa nama saya siapa. Ya, jadi kita sudah terbiasa, tidak ada masalah. Yang penting adalah kita punya satu tujuan yang sama, keinginan yang sama. Saya akan mulai cerita dengan papa kami. Ya, bapak saya punya cita-cita bahwa anak-anaknya itu seperti tahu nama keluarga besar kita ya, Cahaya Purnama. Nah, papa saya mengambil nama itu dari cahaya matahari dan cahaya bulan purnama. Matahari dan bulan purnama itu memberi sinarnya kepada siapa saja tanpa memandang suku, ras ataupun agama. Jadi bapak saya bercita-cita bahwa anak-anaknya, keturunannya itu seperti cahaya matahari dan cahaya bulan, yaitu memberikan apa saja yang bisa untuk bangsa itu, bangsa Indonesia tanpa memandang suku, ras ataupun agama. Dari kecil kami diajarkan bahwa kami ini orang Indonesia, keturunan Tionghoa, beragama. Jadi yang ditonjolkan adalah Indonesianya. Dari kecil kami selalu dikasih tahu bahwa Indonesia membutuhkan kita. Tidak ada satu kebetulan kenapa kita lahir di Indonesia, kenapa kita berwarga negara Indonesia dan punya hubungan emosional dengan Indonesia. Saya mendengar bahwa banyak Bapak Ibu di sini bahkan sudah menjadi warga negara Amerika. Tetapi bagaimana ya namanya cinta tanah air, betul, tetap ada dalam hati kita. Nah, apa yang terjadi dengan bapak saya adalah bapak saya kebetulan adalah salah satu orang paling kaya di Pulau Belitung dan dia itu anak yatim dan dia itu dibesarkan dengan satu filosofi bahwa orang sebelitung itu adalah saudaranya. Jadi kami terbiasa ada orang suku lain, agama lain dikasih tahu ini saudara sekampung, kira-kira begitu. Kalau ada yang sakit, mereka tinggal ke rumah kami. Bapak saya akan mengusahakan orang itu berobat. Kalau bapak saya nggak ada duit, dia akan pinjam uang dan dia akan obatin. Bahkan rumah kami di Jakarta, di Kalibaru, ada sopir, ada mobil dipakai buat antar jemput orang sakit. Kami sendiri dikontrakan di gang, disuruh naik bus. Itu bapak saya. Kenapa bapak saya lakukan seperti itu? Karena dia merasa bahwa itu adalah yang terbaik. Dia mendidik kami sangat relevan. Artinya ya kami dikasih tahu bahwa kalau kita diberkati, kita punya kelebihan, itu semuanya cuma titipan. Orang yang kaya itu adalah orang yang memberi, bukan orang yang punya semua-semuanya. Jadi itu latar belakang. Kami melihat apa yang bapak kami lakukan dan itu yang diteruskan oleh kami semua. Nah, karena Koko Ahok anak sulung, dia lebih mengerti dan bapak saya juga mempersiapkan beliau untuk, bayangkan orang 5 tahun dibilangin satu hari bisa jadi bupati, kira-kira begitu ya. Terus bapak saya juga selalu berpesan bahwa berburu harimau itu dengan saudara kandung. Kebetulan saya yang paling nakal di rumah, anak perempuan tapi paling nakal. Waktu Ahok kampanye terakhir debat publik, ada yang nonton tidak? Debat publik ada cerita tentang adik perempuannya yang nakal, yang suka berantem sekolah di Budut. Nah, adik perempuannya cuma satu, jadi berarti cuma saya yang nakal ya. Jadi karena saya nakal dan bandel, bapak saya susah jadi pengacara. Tapi ujung-ujungnya bapak saya seperti tukang ramal saja, dia bilang,
satu hari nanti kalian itu seperti berburu harimau dengan saudara kandung. Nah, saya tidak menyangka bahwa Koko Ahok harus melalui satu proses yang panjang, hampir 7 bulan kita sidang. Dan setiap kali sidang, ini terus terang aja saya sedang berpikir, kenapa Tuhan pilih dia bukan pilih saya ya. Terus terang saya lagi berpikir begini, saya ini lawyer. Saya lulusan UI. Di rumah terkenal bandel dan terkenal paling pintar, kira-kira begitu. Sebenarnya enggak, cuman ya karena saya anak perempuan satu, jadi saya suka GR saja. Jadi saya bilang begini, kenapa bukan saya yang jadi pejabat ya, kenapa Ahok ya? Kan lawyer harusnya lebih cocok jadi pejabat, kira-kira begitu. Sementara Koko Ahok sepertinya dia nggak pengen jadi pejabat. Dia tuh guru sekolah minggu. Dia tuh pengen jadi pendeta. Ya, saya pengen jadi pejabat, dia jadi pengen jadi pendeta. Kita ketukar. Ya, saya guyon sedikit daripada nggak tegang ya. Jadi kita ketukar gitu. Koko Ahok nggak suka kado, nggak suka jalan-jalan gitu. Orangnya simple saja hidupnya. So waktu sidang itu, saya bisa mengerti bahwa dia benar-benar mengimani, menjalani apa yang dia percaya. Waktu sidang itu saya marah sekali. Saya lihatin mukanya risik, terutama waktu dia sidang ya, udah tunjuk-tunjuk Koko Ahok, ngata-ngatain kafir lagi kan. Saya udah lihatin dengan muka penuh kebencian gitu kan. Koko Ahok bisa sikut saya loh. Dia bilang, Vivi, jangan benci dia. Kalau kamu benci dia, kamu sama aja seperti dia. Kamu harus melihat dia dengan tatapan kasih. Bagaimana mengampuni orang yang jahat sama kita. Kalau kita melakukan hal yang sama, kita nggak ada bedanya dengan mereka. Saya sampai pikir ini malaikat apa manusia nih? Itu kok masih koko saya bukan gitu. Ya, setiap sidang Selasa dia lebih sabar dari saya. Dia lebih penuh kasih daripada saya. Saya yang pulang nggak bisa move on, nggak. Saya yang marah-marah, sementara dia sudah tenang, dia sudah bisa terima. Pada waktu pemilihan dia kalah, saya udah, aduh ini curang lah, harusnya menang lah, bla 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 bla. Dia bisa tenang. Dia compose himself so much ya. Dia bisa bilang begini, sudah Tuhan in control. Kalaupun kita dicurangi, kita kalah ya sudah. Enak aja gitu. Terus kita masih sedih, besoknya kita sidang. Ayo aku rasanya udah gak bisa sidang gitu. Si Koko masih datang dengan tenang-tenangnya dan ikuti sidang. Padahal itu sidang tuntutan. Jadi banyak hal di dalam satu proses yang panjang ini, saya melihat bahwa memang Pak Ahok ini punya hati dan jiwa yang luar biasa. Saya tidak memuji dia karena kakak saya, terus terang saja. Kalau saya boleh ngata-ngatain dia, saya akan ngata-ngatain dia, jujur gitu. Kan, tapi ya karena emang dia memang apa ya? Saya belum pernah ketemu orang yang walk the walk dan talk the talk seperti Koko Ahok. Hatinya, pikirannya, mulutnya tuh sama. Dan dia tuh bukan orang yang munafik. Dia tuh benar-benar apa adanya. Ya memang saking apa adanya, pembicaraannya dia kadang-kadang suka menyakitkan. Tapi itu ditujukan pada orang-orang yang memang nggak benar gitu, saking gregetannya. Tetapi kalau sehari-harinya itu dia orangnya compassionate banget, orangnya tuh penuh belas kasihan, orangnya tuh nggak tegaan. Dan dia gampang sekali tersentuh dengan orang-orang yang tidak mampu. Apa yang terjadi dengan Koko Ahok, kenapa sampai bisa kejadian seperti hari ini? Ya saya bisa bilang ini sebuah rekayasa politik. Selama sidang tidak terbukti, harusnya dia tidak boleh dipenjara, harusnya dia boleh bebas dan ada di Amerika hari ini karena rencananya ini sahabat baik kami menikah anaknya di Napa Valley dan kita rencananya sekeluarga mau menghadiri pernikahan. Tuh.
Tetapi akhirnya nggak ada yang bisa datang, cuma saya yang dikorbankan datang ke sini. Kira-kira begitu. Saya mau cerita apa? Saya rasa akan lebih menarik kalau dibuat pertanyaan saja ya. Nggak ada yang mau tahu soal saya juga kan, semuanya mau tahu soal Koko Ahok, kira-kira begitu. Ya saya sudah tahu diri orangnya. Saya cerita guyon sedikit. Saya punya teman baik, sahabat baik saya. Bayangan ibunya meninggal, orang dari Bangka. Dia sampai lupa nama saya, literally lupa. Dia perkenalkan saya, ini Adi Ahok. Dituntunnya saya ke semua tamu dikenalkan Adi Ahok. Terus ya saya pikir ya sudah telan lah ya. Terus dia bilang, Vivi, kamu tolong mewakili keluarga kasih kata sambutan tentang mama saya. Saya sudah sedikit senang kan, paling tidak nama saya disebut kan. Begitu maju ke depan, iya Adi Ahok akan mewakili keluarga memberikan kata sambutan. Saya sampai bilang. Anyway, lama-lama kita sekeluarga punya guyonan gitu loh. Guyonan di keluarga, kalau istri Koko Ahok bilang begini, Veronica kan ini, saya tuh nggak punya nama lagi, saya istri Ahok. Anaknya bilang, saya juga nggak punya nama, saya namanya anak Ahok. Gitu, ya. Mama saya juga sudah kehilangan identitas, namanya Mama Ahok. Ya. Jadi semuanya ada embel-embel Ahok gitu. Inti dari cerita semua ini, Koko Ahok cuma bilang begini. Pada waktu dia putuskan tidak banding, dia cuma bilang, Vi, jangan banding. Saya bilang, Koko nggak bisa. Secara hukum harus banding. It's your right. Harus fight. Kalau kita nggak banding, kita terima salah. You are not guilty. Fight aja, hukum 5 tahun the max. Biarin aja, lo tanggung kan? Yang penting kita fight. Terus kalau sampai tingkat kasasi, kita udah fight nih, udah sampai tingkat kasasi. Dan dihukum juga, kita bisa ke PBB loh. You know, itu pelanggaran human right. Koko Ahok tuh nggak boleh di penjara. Selama kita mengajukan banding, itu harusnya nggak boleh di penjara. Dan pengadilan negeri itu nggak boleh putus. Ini pengadilan paling aneh di dunia. Ya, dari tingkat kejaksaan, kepolisian, semuanya itu udah nggak ada bukti semua. Bayangkan dalam Pulau Seribu nggak ada satupun yang dilapor. So kita jelasin hukumnya semua. Tapi si Koko lagi-lagi dia berpikirnya untuk negara. Dan dia bilang begini, kalau saya banding, orang akan tetap demo. Yang pro demo, yang kontra demo. There's no peace. Tinggal tunggu waktu aja crash. Indonesia Timur ngamuk. Kalau putusan tambah berat, yang Indonesia Timur ngamuk semua. Yang sebelah sono juga ngamuk kalau dibebasin atau lebih ringan. Maaf Pak ya, saya suka berjalan-jalan soalnya orangnya. Ya saya jadi bosen soalnya berdiri di satu spot ya. Nah apa yang terjadi? Kalau ini dibiarkan, Indonesia nggak ada damai, nggak bisa bangun, akan terus begini terus. Dan itu bisa makan waktu 1 tahun lebih, proses panjang. Koko bilang saya ngalah aja lah, Tuhan in control, Tuhan tuh nggak tidur. Saya tidak mengerti kenapa dia bisa berpikir seperti itu, tapi itu penggumuran dia dengan Tuhan. Nah, saya belum pernah ketemu orang yang benar-benar percaya hidup matinya di tangan Tuhan, promosi semua dari Tuhan, Tuhan kontrol, Tuhan yang jalanin, Tuhan yang kasih, Tuhan yang ambil, pokoknya semua balik lagi ke Tuhan. Dan dari situ saya belajar satu hal tentang Koko Ahok adalah dia benar-benar percaya bahwa semuanya itu Tuhan yang atur. Kayak Roma 8:28 buat yang suka baca Alkitab, bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. So dia percaya bahwa ini semua untuk kebaikan Indonesia, untuk kebaikan kita bersama. Dan satu hal paling tidak, kita jadi kembali cinta tanah air, NKRI dan Pancasila, dan silent majority juga jadi bangkit. Kita jadi mengerti bahwa sebetulnya orang jahat itu merajalela, karena orang benar itu nggak bikin apa-apa. Selama ini kita berpikir kalau kita diam saja, keadaan akan membaik dengan sendirinya.
Padahal tidak juga demikian. Ada Martin Luther King yang harus berkorban supaya punya status kedudukan yang sama di bangsa Amerika. Akhirnya orang-orang keturunan Chinese pun dan Meksiko dan suku-suku lain tertimpa berkatnya. Walaupun minority akhirnya bisa mempunyai tempat. Semoga satu hari di Indonesia bisa seperti demikian. Walaupun tidak sampai korban nyawa seorang Ahok, tetapi kalaupun itu terjadi dia juga sudah siap. Makanya dia selalu bilang hidup itu untuk pelayanan, mati adalah keuntungan. Ya, satu hari waktu dia masih kasus waktu itu melawan orang di Tanah Abang, dia selalu bilang, ya ini nyawa saya, ini nyawa keluarga saya gitu. Kita suka bercandain, kok lu mau mati sendiri, jangan lupa keluarga. Nama kita sama soalnya. Kira-kira begitu. Jadi kita suka kasih dia warning gitu. Jangan kita diseret-seret di dalam apa yang mau kamu lakukan. Tapi ternyata tidak bisa. Ini akhirnya menjadi perjuangan kita bersama. Dan kemudian ini ternyata seperti bola salju merebal. Jadi sekarang ada Ahok juga. Jadi itu menjadi perjuangan kita semua. Bahwa ini bukan masalah Ahok. Ini adalah masalah bangsa. Ini adalah masalah kita harus kembali untuk mencintai tanah air kita. Bahwa Indonesia membutuhkan kita. Bahwa Indonesia adalah tanah air kita. Bahwa Indonesia adalah satu pemberian Tuhan yang begitu indah dengan segala macam suku bangsa yang ada, dan kita harus merawatnya bersama-sama.